jaringan wifi jadi mungkin kurang bagus. Ya baik, kita saat ini mulai dari Amsal pasal 1, 2, dan 3 ya. Ya kita bersyukur karena kita boleh baca lagi di Amsal dan ini satu dan 2 dan 3 ini menjadi awal kita membaca, dan saya sendiri secara pribadi pun kitab Amsal ini menjadi kitab yang sangat favorit ya buat saya. Karena di sini kita melihat dari pasal ada tujuan bahwa Amsal itu akan menerangkan kepada kita untuk hidup berhikmat ya, hidup cerdasnya. Di ayat yang ke 3 dan 45 itu bahwa untuk menerima didikan supaya pandai dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya, jadi untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, jadi tujuan Amsal untuk kita mengetahui hikmat. Jadi apa? Tetapi dalam kitab Amsal ini hikmat personifikasi ya, artinya digambar supaya kita bisa mengartikanlah apa yang kita alami. Ya, jadi di sini dari ayat 8 sampai 19 juga menasihati dan mengingat kepada anak-anak orang tua. Ya, jadi Salomo mengajak kita untuk mengetahui serta menjadi bijak untuk orang-orang muda sehingga bisa punya pengetahuan dan bisa bijaksana dalam mendengar atau mengalami setiap hal dalam hidup. Ya, jadi di sini nasihat dan ayat 8 itu nasihat dan peringatan. Artinya bahwa ada nasihat dan ada peringatan yang harus kita mendengar dengan baik, meneliti sehingga bisa mengalami dalam hidup. Ya, jadi di sini kepada orang-orang muda artinya bahwa orang-orang muda itu yang seharusnya bisa masih awal ya untuk melangkah hidup sehingga bisa mengalami banyak hal perjalanan hidup sehingga membutuhkan didikan, dan juga didikan itu sudah pasti dari orang tua berarti kepada anak ya, kepada anak. Jadi nasihat dari orang yang lebih tua kepada yang muda ya begitu. Jadi di sini dari pasal 1 saja kita melihat ada 3 perikop ini. Yang ke-20 ke atas adalah ayat 20 ialah nasihat hikmat. Ya, jadi nasihat hikmat itu bagi orang yang sudah dinasihati tapi masih keras kepala, masih melawan atau masih tidak dengar, mengabaikan. Nah, ini Salomo telah menunjukkan betapa bahayanya ya, mereka yang masih mendengar godaan iblis. Ya, ini menunjukkan betapa berbahaya kita tidak mendengar perintah Allah yang akan kita menyesal nanti jika kita mengabaikan. Ya, tadi seperti bilang ya. Karena sudah pasti dari sini yang kita melihat di ayat ke-20 situ tentang perikopnya tentang nasihat hikmat, artinya bahwa apa yang kita tidak dengar maka kita tidak akan memperoleh ya atau mengalami hikmat itu dalam hidup. Jadi dari tema pertama tujuan dan juga yang kedua nasihat peringatan itu sudah memperingati, tetapi kalau kita tidak bisa menjalani maka kita tidak memiliki hikmat ya, bisa dibilang begitu, atau tidak mengalami. Nah, jadi itu pasal 1-nya saya menerangkan sebagian seperti itu. Ya, karena di sini kita melihat di ayat yang ke-29 ini saya senang karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan. Ya, itu artinya bahwa hikmat itu tidak akan mereka alami sehingga mereka tidak memiliki takut akan Tuhan dan tidak mau menerima nasihat.
tetapi menolak segala teguran, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Ya, jadi kalau sudah dibilang hikmat berarti sudah menjadi hasil yang kita alami, ya. Jadi kalau misalnya kita masih mengalami hal-hal yang seperti tidak memiliki buah, masih tidak takut Tuhan, berarti itu kita belum mengalami atau belum merasakan hikmat itu. Ya, mungkin secara gambarannya seperti itu. Ya, dan terus kita akan masuk di pasal 2, faedah dari para menuntut hikmat. Ya, jadi di sini juga ada pencairan akan hikmat yang dianjurkan, ya, dari pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 itu Salomo memutuskan perhatikan kepada mereka yang bersedia diajar, yang menyimpan perintahku, yang menyimpan perintahnya. Ya, jadi di sini faedah atau akibat, ya, akibat dari orang yang menyimpan atau menjalankan hikmat itu, menjalankan perintah Tuhan, perintah orang tua, maka mereka akan memperhatikan seperti ayat yang kedua, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau akan mencenderung hati kepada kepandaian. Yang jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menundukkan suaramu kepadanya, kepandaian. Jadi di sini faedahnya ini, faedah daripada menuntut hikmat ini, ya, dari tadi kita merasa bahwa kita sudah memiliki hikmat, dan kita melihat bahwa orang-orang yang tidak menuruti itu akan tidak mengikuti, tidak takut akan Tuhan, tidak mendengar nasihat itu akan tidak berbuah. Tetapi kita melihat dari faedah ini, orang-orang yang akan takut akan Tuhan itu mereka akan mendapat hasil, ya, seperti faedah ini. Ya, jadi karena Tuhan yang memberi hikmat, sehingga ketika kita dengar nasihat orang tua, dan orang tua adalah Allah yang kedua, sehingga ketika kita mendengar dan juga kita mengikuti perintah, berarti kita menerima, kita mengikuti perintah Allah. Ya, karena di sini ayat yang ke-9, pasal 2 ayat yang ke-9 katakan bahwa maka engkau akan mengerti tentang kebenaran dan keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ayat yang ke-10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan mengenyangkan jiwamu. Ya, jadi luar biasa sekali di faedah akibatnya kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan dan juga perintah orang tua. Ya, jadi hanya dengan menyampaikan firman Allah di dalam pikiran kita akan belajar untuk hidup dengan bijaksana dan benar dalam hubungan kita dengan Allah. Jadi kita harus bersusah payah mencari seperti mencari perak, seperti orang-orang yang ingin kaya sehingga mereka harus bangun pagi-pagi dan pulang larut malam, melakukan apa saja untuk memperoleh uang dan mengumpulkan harta. Jadi dengan hikmat ini pun kita harus bersusah payah, kita harus berusaha untuk bisa mengalami hal-hal dalam hidup, sehingga kita ketika memperoleh itu bukan sesuatu hal yang gampang, jadi seperti harta yang terpendam. Jadi akibat ini pun kita perlu melihat, dan juga kita melihat dari pasal yang ketiga ini tentang berkat dari hikmat. Ya, berkat dari hikmat ini, ya, yang pasti ketika kita bisa melakukan kewajiban kita tadi, dan juga kita percaya, ya, sepenuhnya dengan apa yang kita lakukan. Di sini saya senang sekali di pasal 3 ayat yang ke-4, ayat ke-5, 6, dan 7. Ini termasuk ayat yang saya biasa pakai dan ayat andalan saya. Ya, pernah saya pakai jadi moto hidup saya karena saya senang sekali dengan kitab Amsal ini. Ya, jadi ayat yang ke-5 itu dia bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, jadi
Ketiga ayat ini adalah ayat moto yang mungkin saya melihat menjadi satu kesimpulan untuk ketiga pasal ini juga, artinya bahwa berkat dari hikmat itu ketika kita sudah bisa mengalami atau merasakan apa itu hikmat. Secara pribadi pun mungkin saya sendiri merasa bahwa kitab Amsal ini yang mengajari kita banyak hal dengan ilustrasi, dengan kata-kata yang bijak, sehingga membuat kita itu ketika kita mengalami baru kita bisa merasakan bahwa ada hikmat. Ya, jadi Salomo pun kita melihat bahwa dia seorang raja yang luar biasa, tetapi dia bisa menulis hal-hal yang sederhana. Sebenarnya apa yang ditulis dalam kitab Amsal ini adalah hal-hal yang sederhana, yang mungkin kita melihat itu kayak hal-hal yang kita anggap tidak penting untuk kita lakukan karena itu sudah di luar nadi, di luar pikiran kita. Tetapi itu yang sangat luar biasa karena itu yang harus kita alami. Ya, seperti kita sendiri secara pribadi pun kita rasa bahwa Allah sudah pasti menyertai kita. Kita melakukan kebenaran, kebaikan, pasti kita sehat sejahtera, bahkan pasti kita pintar, kita bisa bijaksana. Nah, tetapi kalau kita biasakan itu dan kita merasa bahwa kita bisa, berarti itu pun kita sudah tidak takut akan Tuhan, ya. Bisa-bisa kita terlena atau tidak fokus dengan Tuhan. Tetapi di Amsal ini kita melihat bahwa semua harus kembali kepada Tuhan. Nanti ayat-ayat selanjutnya mungkin kita sudah belajar tiap hari, kembali kepada Allah, bahwa semua itu berasal dari Allah. Ya, sehingga kita wajib yang kita lakukan adalah kita harus menghormati orang tua, mendengar nasihat orang yang lebih tua, karena mereka adalah wakil Allah, dan yang paling utama adalah kita takut akan Tuhan. Berarti sudah pasti kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu dari Tuhan. Makanya tadi saya kutip dari 3 ayat dari pasal 3 ayat 5 dan 6, 7 itu sangat jelas buat kita menyimpulkan, atau kesimpulan saya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar pada diri sendiri. Ya, dan kita akan mengakui bahwa kita akan mengakui bahwa dalam segala apa yang kita lakukan, Tuhan akan meluruskan jalan kita, karena yang kita andalkan adalah Tuhan. Ya, dan yang terakhir ayat yang ke-7 bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takut akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Jadi itu sudah pasti otomatis bahwa kita kalau andalkan Tuhan, maka kita akan mengikuti perintahnya dan kita tidak berjalan sendiri, karena dia sendiri akan meluruskan jalan. Ya, jadi mungkin itu sedikit yang saya bawa untuk malam ini. Saya percaya kita semua selalu membaca firman Tuhan, berarti kita mengikuti perintah Tuhan. Jadi sudah pasti Tuhan sendiri akan memberikan roh kepada kita untuk bisa mengerti dan mengalami bahwa semua harus kembali kepada Alkitab, sehingga walaupun sederhana, tapi kita jangan anggap remeh, karena kalau Tuhan sudah izinkan sesuatu terjadi, berarti semua untuk kebaikan kita. Jadi pasti ada kesulitan, pasti ada masalah dalam hidup, tetapi itu adalah solusi karena kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi mungkin itulah gambaran besar yang saya kasih untuk Amsal pasal 1, 2, dan 3. Dan mungkin nanti kita akan lebih gali lagi, nanti Pak Ferry bisa tambah untuk menggali lagi. Ya, jadi demikian dari saya, Tuhan memberkati. Ya. Amin. Terima kasih Kak Yubika. Selanjutnya Pak Ferry mungkin sampaikan. Ya, saya sharing PowerPoint sedikit ya. Jupiter pulang ke kampung, jadi kelihatannya lebih senang ya. Agak gemuk kelihatannya Jupiter. Ya, kitab Amsal, saya menjelaskan gambar besar ya tentang kitab Amsal ini.
penulisnya Raja Salomo, tapi bukan hanya Raja Salomo. Pasal 30 itu Agur. Kemudian 31 ibu Raja Remuel dan orang-orang lain. Nah, Salomo itu raja paling berhikmat, maka dia menulis 3.000 amsalnya. 3.000 amsal. Tapi di dalam Alkitab mungkin tidak begitu banyak ya. Mungkin maksimal berapa ya? Mungkin 500-an. Kemudian dia pernah mengarang lagu 1005. Banyak ya. Amsal ini sangat mirip dengan Amsal Mesir. Ada Amsal Mesir juga. Untuk memberi hikmat kepada manusia. Tulisannya kira-kira sebelum Masehi tahun 970 sampai 700. Kira-kira mungkin 270 tahun ya. Selama 270 tahun disusun dan diperlengkapi Amsal ini. Beda dengan kitab yang lainnya. Kitab yang lain biasanya satu penulis menulis semuanya. Tapi ini lumayan panjang ya. Selama 200 tahun terus disusun, diperlengkapi. Akhirnya jadi satu kitab yaitu Amsal. Pembacanya kepada anak Salomo. Kata kunci hikmat, tema kitab Amsal 1 ayat 7 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini berbicara tentang hikmat seperti kitab Ayub. Kitab Ayub juga temanya bukan ketekunan Ayub ya. Itu hikmat Allah. Itu tema utama kitab Ayub. Dengan demikian Amsal juga sama. Nanti kitab Pengkhotbah, kitab Kidung Agung, itu semua hampir mirip dengan kitab Amsal. Karena itu semua kitab puji-pujian dan kitab hikmat. Nanti Pengkhotbah pasal 20 ayat 13 juga sama. Takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Kristus di dalam kitab Amsal itu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu Yesus Kristus sendiri. Yaitu salib dan kebangkitan Yesus Kristus itu hikmat Yahweh, hikmat Tuhan. Garis besar kitab Amsal. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 7 maksud dan tema Amsal. Hakikat hikmat itu takut akan Tuhan. Kemudian pasal 1 ayat 8 sampai pasal 9 yang kita lagi baca bersama-sama ya. Pasal 1 sampai pasal 9 itu hikmat Salomo bagi anaknya. Ya, khususnya kaum muda. Ini terdiri dari 15 buah pelajaran. Temanya nilai hikmat. Hikmat itu penting, berharga. Yang pertama hakikat hikmat, kemudian nilai hikmat. Kemudian pasal 10 sampai 29 itu ya bermacam-macam Amsal ya. Pasal 10 ayat 22 itu 375 biji pelajaran. Itu praktek hikmat. Kemudian nanti 22, 24, 6 buah hikmat. Ini juga praktek hikmat. Kemudian ada amsal-amsal dari dikumpul oleh para pegawai Hizkia. Zaman Hizkia mengumpulkan amsal-amsal Salomo lagi. Kemudian khususnya pasal 10 sampai 29 itu untuk dewasa. Sedikit beda ya. Pasal 1 sampai 9 itu kaum muda. Kemudian 10 sampai 29 untuk dewasa. Kemudian 30 sampai 31 kata-kata hikmat terakhir. Tapi kuncinya di sini harus menikah dengan hikmat. Menikah dengan perempuan yang bijaksana. Itu kuncinya. Hikmat selalu berbicara tentang perempuan. Kemudian ciri khas kitab Amsal tidak tertulis tentang hukum Taurat, ibadah, doa, dan perjanjian Allah, tidak ada.
Tapi tadi seperti katakannya, Jupiter ya sederhana dan sangat praktis. Dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di dalam gereja atau ibadah atau doa. Jadi mirip dengan kitab Yakobus. Yakobus di dalam perjanjian baru. Ciri sastra itu hampir setiap ayat itu ada perbandingan atau simbol, paralel, dan perulangan dan kiasan. Kemudian kadang-kadang ada angka. Ada yang pintar 6 atau 7, ada yang jahat 6 atau 7. Itu kenapa pakai angka? Biar mudah dihafal. Nanti pasal 30, 31 itu ada angka-angkanya. Kemudian hikmat digambarkan sebagai manusia. Hikmat ini selalu berseru-seru, berbicara, mengajak manusia. Karena di dalam Alkitab hikmat itu ya semacam manusia. Itu bahasa Ibrani itu hokmah. Bahasa Yunani itu Sophia. Bahasa Inggris wisdom. Itu semua perempuan, kata benda perempuan. Noun, kata benda, tapi itu perempuan. Sehingga hikmat itu selalu ada kaitan dengan perempuan. Sehingga selalu dibandingkan hikmat dan hikmat itu simbol perempuan bijaksana. Hikmat sama perempuan jalang. Perempuan jalang ini siapa? Bukan hanya perempuan pelacur, perempuan sundal. Bukan. Perempuan jalang itu artinya hikmat dunia. Atau setan, atau berhala. Itu perempuan jalang. Perempuan jalang. Perempuan jalang itu hikmat dunia, hikmat manusiawi. Yang beda dengan hikmat Allah. Dan juga kitab Amsal, hikmat digambarkan sebagai pencipta. Hikmat ini menciptakan dunia ini, nanti pasal 9. Dunia diciptakan dengan hikmat, yaitu dengan firman kan. Allah berfirman sehingga dunia ini diciptakan. Dunia ini diciptakan dengan hikmat, yaitu firman. Firman itu apa? Itu logos. Logos. Firman itu siapa? Ya Yesus Kristus sendiri ya. Dia firman. Jadi hikmat Tuhan, hikmat Yahweh itu Yesus Kristus sendiri juga. Hikmat ini tinggal di tempat tinggi. Seperti Allah yang bertakhta di surga. Jadi itu hikmat di dalam Amsal itu bukan sebuah sebuah peribahasa yang baik atau yang menambahkan kepintaran. Jadi hikmat itu bukan sebuah pilihannya, itu wajib harus memiliki untuk memperoleh hidup. Prinsip hikmat itu yang pertama diberi Tuhan. Sumber hikmat itu Tuhan. Kemudian yang kedua, takut akan Tuhan. Kemudian dengarkan dan berpegang. Itu taat ya, harus dengar hikmat itu. Hasil hikmat itu menjadikan pandai dan serta kebenaran, keadilan, kejujuran, dan memperoleh hidup. Itu penting ya. Memperoleh hidup atau kalau tidak mendengar hikmat, dia akan mengalami kebinasan. Takut akan Tuhan di sini yang pertama artinya hanya takut akan Tuhan. Karena manusia takut akan manusia, takut akan ciptaannya. Waktu Yesus mengutus muridnya, jangan takut akan manusia yang hanya membunuh tubuh, tapi takut akan Allah yang membunuh jiwa dan roh ya. Kemudian takut akan Tuhan, arti yang kedua, segala hormat untuk Tuhan. Jadi semacam kehormatan untuk Tuhan, itu takut akan Tuhan. Kemudian takut akan Tuhan artinya memperhatikan perkataannya dan melakukannya sesuai dengan perintahnya. Jika kita menghormati seseorang, kita akan memperhatikan perkataannya dan melakukannya sesuai dengan perintahnya. Jadi takut akan Tuhan itu artinya agak abstrak ya. Tapi
melalui perbuatan seseorang, dia betul-betul memperhatikan perkataannya dan melakukannya sesuai dengan perintahnya. Kalau melihat ini, kita bisa tahu dia takut akan Tuhan atau tidak. Kemudian cara mencari hikmat, itu pasal 2 ya. Mencari hikmat itu seperti emas dan perak. Itu sikapnya. Waktu kita mencari hikmat dari Alkitab, seperti mencari emas dan perak. Itu sikapnya. Bukan hanya sekedar baca atau mungkin hanya senang melihat ayatnya. Itu bukan hanya itu saja. Tapi mencari hikmat di dalam Alkitab melalui firman Tuhan itu seperti emas dan perak. Ada kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Itu sikap yang benar. Kemudian cara mencari hikmat yang kedua dengan segenap hati. Segenap hati. Maka praktek hikmat itu dinyatakan dalam hati kita, perkataan tubuh, sikap kehidupan, hubungan sesama manusia, kemudian keterampilan, rumah tangga, dan keuangan. Itu nanti akan kita bisa belajar melalui kitab Amsal ini ya. Sangat praktis. Kemudian yang penting hikmat itu tadi ya. Hikmat Allah itu Yesus Kristus sendiri. Maka hikmat dan Yesus Kristus itu apa kaitannya? Lukas 1 ayat 52. Dan Yesus bertambah besar. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi waktu Yesus itu kecil, berumur 12 tahun, bertambah hikmatnya. Kemudian waktu Yesus mengajar firman kepada orang-orang, mereka kaget ya. Di sini Matius 12 ayat 42, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Salomo, raja hikmat yang menulis banyak Amsal, 3.000 Amsal, karena dia simbol hikmat raja. Tetapi yang ada di sini, artinya Yesus Kristus lebih daripada Salomo. Karena ya dia sumber hikmat. Dia sendiri Allah. Kemudian Matius 13:5-4, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Jadi semua orang yang mendengar khotbah dan pengajaran dari Yesus Kristus, mereka kaget dari mana diperolehnya hikmat itu. Karena hikmat yang ada di dalam Yesus Kristus itu bukan hikmat manusiawi. Hikmat dari Allah, Bapa. Kemudian bukan hanya Injil ya. Lukas, Matius saja. Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah. Tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Injil ini dianggap hal bodoh untuk orang biasa. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Rasul Paulus mengatakan Yesus Kristus dan salibnya itu hikmat Allah. Maka semacam rahasia. Bukan semua orang mengertinya. Hanya mengerti mereka yang dipanggil Tuhan, yang diselamatkan. Karena ini hikmat surga, hikmat dari Allah. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dia, di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi tidak bisa mengenal Yesus dan salibnya dengan hikmat dunia dan manusia. Kemudian pasal 1 ayat 9, pasal 1 sampai 9 itu 15 buah pelajaran hikmat ya. 15 buah pelajaran hikmat.
Banyaknya tentang godaan perzinahan untuk anak muda itu banyak. Nomor ke-8, 12, 13 itu semua itu tentang godaan perzinahan dan percabulan. Karena pasal 1 sampai 9 itu ditulis untuk anak muda yang tidak berpengalaman banyak. Kemudian di pasal lanjut ya pasal 4. Pasal 4 itu ketaatan kepada hikmat. Janganlah pasal 4 ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia. Coba ini diganti dengan Yesus. Ya sama. Janganlah meninggalkan Yesus itu, maka engkau akan dipelihara Yesus. Kasihlah Yesus, maka engkau akan dijaga Yesus. Itu hikmat diganti dengan Yesus itu ya sama. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Jadi hikmat ini biasanya muncul dalam hatinya. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hikmat itu biasanya keluar dari hati manusia. Maka harus mengendalikannya. Telinga, mata, bibir, kaki. Ini kalau tidak berhikmat, tidak menjaga hati kita, ya telinga, mata, bibir, kaki kita itu ya tidak berhikmat. Maka Yesus datang ya. Yesus datang kemudian menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh. Menyembuhkan kaki, menyembuhkan mata, menyembuhkan telinga. Apa? Biar mereka mengerti hikmat Allah. Mereka mengerti siapa Yesus Kristus, hikmat Allah. Itu pelayanan Yesus Kristus ya. Maka taat kepada hikmat, taat kepada Kristus. Kemudian pasal 5, godaan perempuan calang. Di sini ayat yang sulit itu pasal 4 ayat 15. Minumlah air dari kullamu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang memual. Kullamu sendiri dan air dari sumurmu yang membual. Itu semacam kiasannya, kiasan. Itu artinya organ tubuh reproduksi perempuan. Karena sumur itu biasanya keluar air. Air itu menghidupkan semuanya. Maka semacam kiasannya, organ tubuh reproduksi perempuan itu digambarkan sebagai sumur. Jadi minumlah air dari sumurmu, sumur istrimu yang membual. Jangan mengalir ke orang lain. Itu maksudnya. Kemudian pasal 4 ayat 21. Karena segala jalan yang terbuka di depan matamu, di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasi. Maka ya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu hidup di depan mata Tuhan. Bukan di depan mata manusia. Mata manusia kita bisa menipu dengan gampang. Tetapi mata Tuhan tidak bisa tertipu. Jadi itulah cara untuk menjaga kita dari segala macam godaan perempuan jalang, yaitu hikmat duniawi, hikmat manusiawi, godaan setan, bersegala macam berhala. Pasal 6. Yang pertama penanggung sesama, kemudian pemalas kehidupan orang jahat, godaan istri orang lain. Di sini pasal 6 ayat 1, hai anakku. Selalu ada frasa ya, hai anakku, dengarkanlah. Itu semacam frasa ya. Karena Salomo sangat menekankan nasihat ini kepada anaknya. Kalau anaknya tidak berhikmat, akan mengalami kebinasan. Sebagai calon raja kan. Kita juga, Allah Bapa kita memberi nasihat kepada
anaknya. Anak Tuhan. Itu sama hubungannya. Salomo sebagai raja memberi nasihat kepada anaknya, calon raja. Allah Bapa kita memberi nasihat kepada anaknya, yaitu jemaatnya. Jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Pasal 1 ayat 1 sampai 6 itu tentang penanggung sesama. Itu agak sulit menafsirkannya ya. Jadi pasal 6 ayat 1 sampai 5 itu penanggung sesama itu semacam pinjam uang atau menjadi jaminan bagi orang lain. Dalam kasus seperti itu di sini maksudnya boleh menjadi jaminan untuk orang lain. Kalau meminjam uang untuk orang lain boleh, tapi di sini jika kita menanggung jawab keuangan untuk orang lain, kita mengambil keputusan dengan cara bijak. Dan juga segera menyelesaikan jaminan dan tanggung jawab itu. Segera selesai menyelesaikannya. Jadi ya perlu bijak untuk menjaminkan atau menanggung jawab bantuan untuk orang lain. Kalau tidak, nanti hutangnya tertimpa. Hutangnya dikena. Maka akan mengalami kesulitan. Itu perlu hikmat ya. Kemudian pemalas belajar dari semut ya. Semut. Kemudian kehidupan orang jahat. Itu 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara. Di sini ada angka ya. 6 perkara dan 7 perkara. Biar mudah dihafal. Jadi ini bisa, kalau hitung-hitung saudara-saudara, bisa 6 atau bisa 7 juga. Bisa. Karena ayat 19 di sini bisa dibagi 2 atau 1 juga. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, ini 1. Yang menimbulkan pertengkaran saudara, ini bisa dibagi 2 atau 1 juga. Maka 6 atau 7 perkara. Biar ini semacam frasa ya untuk mudah dihafal. Kemudian godaan istri orang lain. Godaan istri orang lain. Pasal 5 bagian yang terakhir itu godaan dari perempuan jalang ya. Tapi ini godaan istri orang lain. Jadi ini seperti api ya. Harus hati-hati. Hati-hati. Kalau dekat ya terbakar. Kemudian pasal itu yang terakhir ayat 4. Katakanlah kepada hikmat. Ya berbicara sama hikmat ya. Engkaulah saudaraku dan sebutkanlah pengertian itu sanangmu. Di sini saudaraku itu penerjemahannya mungkin kurang cocok ya. Saya sudah berkali-kali berbicara hikmat itu perempuannya. Kalau di sini saudaraku itu kurang tahu itu perempuan atau laki-laki. Tapi bahasa Inggris di sini lebih jelas. New International Version-nya. Alkitab untuk orang Amerika Serikat itu say to wisdom, you are my sister. Beda dengan saudara ya. Sister ini lebih tepat, lebih benar. Karena hikmat itu perempuan. Di sini saudaraku itu kurang tahu laki-laki atau perempuan. Tapi bahasa aslinya perempuan. Tapi perempuan itu bukan hanya perempuan biasa. Di dalam kitab Amsal atau nanti Kidung Jemaat, sister itu panggilan khusus ya kepada kesayangan, pacar, pengantin, atau bahasa Indonesia di sini Kidung Jemaat dinda. Jadi maksudnya harus perempuan, tapi bukan perempuan biasa, hubungan sangat dekat intim seperti pacar, sayang. Engkaulah sayangku, itu tepat ya, formal. Itu maksudnya apa? Harus menjalin hubungan yang intim sama hikmat. Sanak saudara juga hubungan intim kan? Hubungan dekat. Maka kamu bisa hidup.
menghindari godaan perzinahan. Jadi pasal 7 itu contoh godaan perzinahan ini. Maka Kidung Jemaat pasal 4 ayat 10, betapa nikmat kasihmu, Dinda, sayang pengantinku. Jadi Dinda ini sama dengan saudara. Tapi di sini saudara Kidung Jemaat, Kidung Agung itu Dinda, itu agak beda ya. Itu kepada gadis Islam, itu Dinda, sayang. Jadi hikmat itu seperti pacarmu. Harus dekat, harus sayang. Itulah untuk menghindari godaan perzinahan. Kemudian seorang perempuan ini terus menggoda seorang muda. Kemudian dia bilang begini, pasal 7 ayat 14. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Dan pada hari itu telah kubayar nazarku. Jadi itu maksudnya apa? Perempuan ini. Perempuan asing. Perempuan jalang. Perempuan asing artinya perempuan orang kafir itu artinya. Bukan orang asing ya. Perempuan kafir. Perempuan asing di dalam Alkitab itu perempuan asing itu orang asing, perempuan asing itu orang kafir. Artinya yang belum mengenal Allah. Bukan orang asing ya. Jadi perempuan kafir, perempuan jalang ini membujuk, menggoda sambil berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itu artinya dia orang suci, dia mempersembahkan korban keselamatan, maka damai sama Tuhan, damai sama manusia, seperti arti korban keselamatan. Korban keselamatan, korban pendamaian. Hari ini telah kubayar nazarku. Artinya, ya mungkin dia tidak ada hubungan sama mantan suaminya, tidak ada dosa, dia orang suci. Itu cara menggoda laki-laki ya. Dianggap dirinya orang suci. Memakai kata-kata istilah agamawi. Kemudian dia berbicara tentang suami. Suamiku ya sekantong uang pasal 7 ayat 20 ya. Sekantong uang di bawahnya. Ya suamiku udah pergi jauh. Membawa sekantong uang di bawahnya. Banyak uang di bawah, maka mungkin artinya masih banyak waktu. Belum pulang. Pulang pada bulan purnama. Dia akan pulang pada bulan purnama. Mengapa dia pulang pada bulan purnama? Purnama itu bagus untuk jalan-jalan. Karena bulan purnama, bulan bulat, maka jalannya terang. Sehingga kalau terbit bulan purnama, dia akan kembali ke rumahnya untuk ketemu istrinya. Jadi suaminya mungkin masih banyak waktu. Itu cara membujuk anak muda. Kalau tertipu, terjatuh, ya dia menuju jalan ke dunia orang mati, akan dibinasakan. Itulah godaannya, godaan yang licik dari dunia, dari setan. Untuk orang muda itu sulit melewatinya, sulit mengatasinya, maka banyak jatuh ke dalam dosa. Kesimpulannya, yang pertama, Tuhan sumber hikmat. Usia kita terbatas, pengalaman kita terbatas, gelar kita, ilmu kita, ya terbatas semuanya. Zaman sekarang banyak ada orang yang pintar-pintar ya, gelarnya S2, S3. Tapi sulit mencari orang berhikmat. Kita juga perlu hikmat dalam kehidupan kita. Bukan hanya mungkin sebuah pilihan, tapi untuk mengalami hidup. Memperoleh hidup yang kekal itu. Maka Yakobus ya berkata, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Karena Tuhan adalah sumber hikmat. Jadi mungkin banyak hal kita harus putuskan. Setiap hari kita harus mengambil keputusan yang pentingnya.
cara hidup kita selalu minta hikmat kepada Allah. Karena hikmat kita selalu terbatas. Walaupun tua, ya mau udah tua, ya hikmatnya lebih kurang juga ya. Kemudian nomor 2, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mungkin banyak arti. Di sini salah satu, di mata Tuhan. Kita bisa menipu mata manusia. Nah, gampang. Tetapi kita jujur dan hidup benar, hidup kudus di mata Tuhan. Itu bahasa Yunaninya, itu istilah korandeo. Deo itu Tuhan ya, di depan Tuhan, di mata Tuhan. Itulah cara hidup kita, bukan hanya di mata manusia. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita sebagai orang tua. Jadi orang tua itu bukan hanya memberi uang kuliah, memberi biaya kehidupan, atau warisan, tapi lebih penting bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita biar mereka memiliki hikmat Allah. Jangan menyerahkan anak-anak kita hanya ke kampus, sekolah, atau gereja sekolah minggu. Itu salah. Itu tanggung jawab yang pertama itu orang tua. Orang tua harus mengajar anak-anak kita, khususnya firman Tuhan, biar mereka memiliki hikmat. Itu tanggung jawab orang tua. Seperti Salomo, dengan penuh sayangnya, anakku, dengarkanlah anakku. Itu harus dilaksanakan oleh orang tua. Kemudian jauhkanlah diri kita dari godaan api ya, percabulan dan perzinahan. Itu banyak ya. Khususnya anak-anak kita. Itu ya hidup di dalam penuh dosa. Banyak itu tayangan-tayangan busum yang beredar di YouTube, internet. Ya anak-anak kita hidup di dalamnya. Jangan menganggap anak-anak saudara-saudara amannya. Tidak. Selalu tergoda, terjatuh di dalam godaan yang berkuasa ini. Api ini bakar semua kehidupannya. Jadi yang pertama, jauhkan diri kita dulu ya. Bukan hanya soal usia saja. Selalu hati-hati menjauhkan diri dari api, dan juga khususnya anak-anak kita yang hidup di dalam dosa di bumi ini. Kemudian yang terakhir, senantiasa melihat salib Yesus yang sudah menebus dosa kita. Solusinya mungkin ya selalu melihat salib Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita ya, seperti minggu ini ya, minggu sengsara. Sebenarnya tidak ada solusi untuk memperoleh hikmat Allah, ya selalu melihat salib Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga mata kita tidak hanya tertuju kepada dunia ini ya. Tadi itu aja